Resolusi diri. Saya memulai dari power of kepepet. Kenapa saya bilang power of kepepet? Ya, karena kondisi saat itu saya harus memilih apakah tetap menjadi karyawan atau berani keluar dari zona nyaman, yaitu menjadi seorang pembisnis atau entrepreneur. Karena saya tersadar rutinitas yang saya lakukan setiap hari adalah berangkat kerja dari rumah, lalu kerja di kantor saya, aktivitas kerja lalu pulang. Itu yang saya lakukan. Rutinitas setiap hari saya lakukan selama 15 tahun saya bekerja di rumah sakit. Dan menurut saya zona nyaman itu sangat berbahaya. Karena ia akan membunuh potensi diri kita tanpa kita sadari. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil zona bahaya dengan saya siap resign. Dimana pilihan saya resign karena saya ingin tahu potensi diri saya yang sebenarnya seperti apa. Karena perjalanan karir saya, alhamdulillah, saya dapat kesempatan menjadi mutu rumah sakit. Posisi sudah paling atas di rumah sakit. Dan saya sampaikan ke dalam diri saya sebuah pertanyaan. Sampai jabatan apa lagi yang kamu ingin kejar, Julianti? Saya tersadar 15 tahun membuat saya nyaman. Dimana kalau saya menyadari potensi diri saya itu adalah orang-orang yang senang belajar, senang aktif gitu ya. Dan ini yang membuat potensi diri saya hanya menjalankan rutinitas. Akhirnya saya coba untuk mengambil pilihan yaitu resign dan memilih zona bahaya. Tapi tidak mudah bagi saya untuk resign karena saya kena penalti. Karena saya disekolahkan oleh rumah sakit, saya kena penalti kontrak kerja selama 10 tahun. Tapi karena belum waktunya, saya harus kena biaya tambahan. Tapi itu tidak jadi menghalang. Tapi itu adalah sebuah tantangan, sebuah jalan untuk mengembangkan diri saya menjadi seorang entrepreneur. Akhirnya saya membulatkan niat saya untuk resign. Mulai saya bergerak. Saat itu angan-angan saya saat di usia saya 40 tahun, saya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Resign saya pilih di usia saya 34 tahun. Jadi saya butuh 6 tahun untuk mencapai tujuan saya. Tujuan saya salah satunya adalah ingin membahagiakan orang tua, ingin bisa ngajak orang tua umroh, menikmati olahraga, jalan pagi setiap hari, menikmati makanan yang terbaik dan bisa membahagiakan keluarga saya. Saya ingin sukses, orang tua saya masih bisa melihat dan menikmatinya. Karena saya sadar saya menjadi karyawan rasanya sangat sulit untuk bisa membahagiakan orang tua saya karena penghasilan yang sangat terbatas dan waktu yang sangat terbatas. Akhirnya saya memiliki pilihan yaitu resolusi diri untuk sukses di usia 40 tahun. Mulai saya membuat tekad untuk berhasil. Ini semua dilalui karena ada sebuah pengalaman hidup yang mendorong saya untuk menjadi seorang pengusaha.
Karena saat itu saya melihat para senior yang kerja, senior saya yang kerja dan sudah pensiun pun gitu ya. Mereka bekerja sampai 30 tahun, sepertinya tidak ada perubahan. Setelah mereka memutuskan diri untuk mengabdi kerja di rumah sakit, saya melihat mereka kerja puluhan tahun, kok ironisnya kondisinya tidak berubah. Apakah hal seperti ini membuat saya berpikir, apakah saya akan menjadi karyawan sampai tua? Karena saat saya jadi karyawan, saya hanya bisa menyisihkan uang untuk ibu saya sekitar 375.000. Ya, saya hanya bisa memberikan tabungan saya untuk saya kirim buat ibu saya hanyalah 375.000. Disitulah saya menyadari sangat terbatas. Akhirnya di usia saya 34 tahun, saya coba untuk memilih untuk resign dan memilih menjadi seorang pembisnis dengan harapan saya bisa membahagiakan ibu saya, bisa melihat ibu saya tersenyum. Dan saya selalu berkata pada keluarga saya bahwa kesuksesan saya bukan untuk saya, melainkan untuk mereka. Itulah resolusi hidup saya. Saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya sayangi, dan saya ingin sukses di usia 40 tahun. Dan saat ini usia saya sudah 40 tahun dan alhamdulillah impian itu sudah terwujud. Dan alhamdulillah ibu saya tersenyum. Saya setiap hari bisa jalan pagi, bisa olahraga. Dan yang paling penting adalah keluarga saya semakin bahagia. Dan alhamdulillah passive income semakin bertambah. Resolusi yang saya impikan diijabah oleh Allah, dan saya berharap sahabat-sahabat Bunda Anti memiliki resolusi berubah sekarang atau tidak sama sekali. Sukses untuk kita semua. With love, Julianti, founder EBSCO Center.